saja kita mulai acara mata sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Hashim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ini penyampaian 7 menit. 7 menit ya, kultum kan ini ya. 40 menit ya. Nanti kalau tidak sampai 40 menit disambung Mas Azam nanti ya, yang melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Kopma dan juga anggota dan semuanya saja yang hadir pada sore hari ini. Hanya saja saya tidak melihat kakak-kakak yang dulu pernah hadir, yang kakak-kakak tua itu, maksudnya yang senior. Kakak tua ya. Dulu kan ada ya, atau mungkin masih buka di Kopma ya, masih buka ya tadi ya, masih bertugas mungkin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bisa dipertemukan, kita bisa bermuajahah kembali setelah dulu. Saya masih ingat, nggak tahu berapa bulan yang lalu saya pernah hadir di sini yang ngobrol juga dengan teman-teman. Hanya waktu itu Mas Azam kayaknya belum gabung ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan lagi. Mudah-mudahan majelis kita ini, pertemuan kita ini adalah simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah yang dibawa oleh beliau maka kita menjadi orang-orang yang beradab dan berperadaban, karena beliau tidak hanya membangun dari aspek akidah syariah, tetapi juga membangun dari aspek-aspek yang lain, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini mudah-mudahan benar-benar sesuai dengan apa yang digariskan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya manggilnya apa ini? Kakak-kakak juga ya? Kakak-kakak, baik kakak-kakak yang tua atau kakak-kakak yang muda. Ini saya dari tadi itu sebenarnya ingin pindah sebelah sana. Cuman karena mejanya sudah disiapkan di sini, saya tidak bisa pindah. Bukan karena apa? Karena kipasnya ngadepnya ke sana. Saya kok nggak dapet gitu. Sudah. Tolak kipasnya tutup kene wis mandek kok gak noleh ke sini gitu loh. Karena saya juga butuh disapa oleh kipas gitu loh. Sudah Mas. Nanti yang sana Azam nggak dapet nanti. Atau Mas Azam pindah sini aja. Ini Zam, kecer aku Zam. Nggih. Alhamdulillah ini acara yang luar biasa nggih di Kopma. Ini setiap apa ini? 1 bulan atau berarti ganti-ganti pematerinya ya? Luar biasa ini. Judulnya yaitu Mata, Muhasabah dan Tausiyah. Yang mana mata ini juga bisa mempertajam kita dalam melihat, dalam memantau dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan acara ini bisa memberikan sumbangsih yang positif untuk kita semua, terutama untuk terkait dengan kinerja kita, terkait dengan Kopma kita. Mudah-mudahan Kopma Padang Bulan ini semakin hari semakin maju, semakin baik kan gitu nggih. Dari sisi SDM-nya, dari sisi manajemennya, dari sisi profitnya dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Pada sore hari ini, tema kita ini luar biasa. Dari panitia ini, saya sampai ngerpek karena saya tidak hafal, temanya cukup panjang. Membangun ukhuwah Islamiyah melalui komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama. Ya. Ini yang buat tema ini biasanya 2 hari 2 malam nggak tidur ini.
untuk mikir temanya opo gitu. Saya ingin berangkat dari tema ini karena ini sudah ditentukan oleh panitia. Karena nanti kalau tidak sesuai tema, mau ngundang lagi itu mesti mikir-mikir, oh itu bicara temanya opo, ngomongin nang di kan gitu. Tidak nyambung kan gitu. Oke, memang kita itu, Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Makanya kalau kita lihat, di dalam Al-Quran, manusia itu ketika disebut sebagai komunitas sosial, itu Allah memanggil dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Kan panggilannya ada ya ayyuhal insan. Nah, yang ya ayyuhan nas itu yang menunjukkan komunitas. Maka bisa kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini banyak yang hafal, apalagi dikaitkan dengan ta'aruf. Sehingga kadang-kadang ada laki-laki yang PDKT ke perempuan, itu proses ta'aruf. Kan kita ini ta'arufu. Padahal punya maksud terselubung. Kita tidak bahas itu ya. Ini hanya sekedar guyon menuju ke sana. Nah, kembali lagi. Maka aspek komunitas ini harus kita perhatikan. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ini yang kata Ibnu Khaldun. Bahwa manusia itu memang, apa yang Ibnu Khaldun kan bapak sosiolog di dalam agama Islam. Beliau punya kitab judulnya Muqaddimah. Itu isinya terkait dengan sosiologi, termasuk dengan masyarakat, ada aspek sejarahnya juga ada. Nah, beliau itu mengatakan bahwa manusia itu pasti butuh yang lain. Makanya kalau kita lihat, manusia itu secara individu, kalau dia tidak di-upgrade ketakwaannya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka manusia itu butuh bersosialisasi. Orang itu kalau sendirian, itu gampang stres. Makanya kadang-kadang orang, mohon maaf ya, kalau orang-orang yang introvert, itu kadang untuk menggali apa yang ada dalam dirinya itu kan susah. Itu gampang mikir, dipikir dewe itu biasanya gampang sakit. Tapi ya tidak semuanya harus diceritakan. Ono uang terlalu ekstrovert, KUA sing sajane nggak harus diceritakan. Ini juga berbahaya gitu loh. Jadi yang baik itu tawasud. Dalam segala hal itu memang tawasud. Jadi yang tengah-tengah. Termasuk dalam hal walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, dari sini maka nanti komunitas itu kan ini bermacam-macam. Ada lingkup kita, ini kalau dalam lingkup bernegara makanya muncul yang namanya ukhuwah watoniyah. Ada ukhuwah basyariyah, bodoh-bodoh menungsoni, harus saling menghormati. Ada aspek-aspek sosial yang kita harus kerjasama. Kalau sesama Islam ada aspek ukhuwah Islamiyah, kan ngoten. Lalu mengerucut lagi, umpama di UIN ini, kita ini punya ada namanya Kopmah. Lalu orang-orang yang punya minat di situ, mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita ini, lalu ikut di Kopmah, termasuk untuk belajar menjadi bagaimana mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Ini kan kita satu komunitas. Lah kita ini minimal ukhuwah yang sudah kita ikat dalam Kopmah ini, kalau kita ambil umpama kita dalam lingkup kecil ya, lingkup kita ini ya, maka ini harus baik. Biasanya ketidakbaikan itu, masalah itu muncul, itu karena di sini kan ada variabel melalui komunikasi. Nah ini. Ukhuwah itu menjadi tidak baik, ukhuwah apa saja, itu pertama gara-gara komunikasi yang tidak sehat. Ini harus kita perhatikan. Coba, jadi kata kuncinya kalau menurut saya di tema ini itu ada di komunikasi. Kalau komunikasi baik, ukhuwah baik, kerjasama jalan. Tapi kalau komunikasi tidak jalan, gimana mau kerjasama? Lawang komunikasi saja susah. Ya, komunikasi itu tidak hanya satu pihak. Ya, makanya bahasa itu punya
fungsi komunikasi. Komunikasi dua pihak. Kalau hanya satu pihak itu ngomong dewe namanya. Termasuk komunikasi dalam organisasi. Nah ini yang nanti akan kita lihat untuk masuk membangun ukhuwah, maka komunikasinya harus kita perkuat. Gitu loh. Nah, saya sebelum masuk ke terkait dengan komunikasi, bagaimana sih Islam itu mengajarkan komunikasi yang baik. Sehingga nanti akan tercipta ukhuwah, tercipta kerjasama yang baik karena berangkat dari komunikasi yang kuat dan yang baik. Kalau kita ambil gambaran secara umum dulu. Secara umum. Saya itu pernah angen-angen. Di surat Al-Hujurat tadi itu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu surat Al-Hujurat ayat yang ke berapa ini? 13. Sampai situ, itu rangkaian terakhir dari rangkaian satu tema dari ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat berikutnya sudah bicara tentang antara iman dan Islam. Qalatil a'rabu amanna. Jadi ada pembahasan yang berbeda, tapi tetap ada kaitannya. Saya itu pernah angan-angan begini. Para mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu ini. Kan ini bicara tentang lita'arofu. Lita'arofu, bagaimana orang itu saling mengenal. Saling mengenal itu harus difahami dan harus dimulai dari saling memahami. Berarti kan komunikasinya baik. Sehingga mengerti, oh ini, berarti aku kudu ini. Saya memberikan sumbangsi ini harus ada imbal balik seperti ini. Itu komunikasi yang baik. Contoh, nanti komunikasi kan dibagi ada komunikasi verbal, tapi memang semuanya biasanya dimulai dari verbal. Kalau yang tidak verbal, umpama komunikasi begini. Ada teman kita yang sangat senang sekali berbagi dengan kita. Ya, kita keluar bareng-bareng kemana, ada kalanya bareng-bareng secara organisasi, ada kalanya kemudian kita untuk pertemanan lebih baik, sesekali kita bayari. Tapi umpama ya, dalam satu komunitas itu, seweneng lek dijak nang warung, tapi lek wayang bayar singitan. Umpama loh ya. Saya tidak tahu di sini ada apa enggak, ini cerita umum ini. Lah kalau bendaharanya yang kasir biasanya. Bendahara koma. Loh ini, kalau ini diterus-teruskan, ini berarti kan komunikasinya tidak seimbang. Kadang gitu tuh tidak diungkapkan secara verbal, tapi dibatin sama yang lain. Wah, iku nek sregep nek dibayar, itu lek kon bayari wis. Ini contoh kecil. Komunikasi non verbal. Nah, kalau kita lihat ayat ini yang di situ dikatakan lita'arofu, Allah menciptakan manusia ya, laki-laki, perempuan, lalu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Panjenengan lihat ayat di atasnya itu. Ayat di atasnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Itu ayat 12. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian banyak berburuk sangka. Jadi buruk sangka itu memperkeruh komunikasi. Kalau komunikasi sudah keruh, proses ta'aruf, tafahumnya macet. Makanya ayat itu harus kita pahami runtutan sebelumnya. Kan begitu. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Tajassus juga tidak boleh. Tajassus itu golek-golek kesalahan. Kecuali kalau kesalahan sudah nampak mata, kita ingatkan. Cuman yang sulit di organisasi itu ini kadang-kadang. Ngilingno itu pakai, apalagi kita punya tradisi orang Jawa. Ayo dari rasan-rasan. Padahal sebenarnya begitu itu tidak benar. Harusnya gimana? Komunikasi harus dibuka. Makanya kalau pas kita rapat, bareng-bareng, evaluasi. Ini pernah saya sampaikan dulu di pertemuan yang dulu kalau tidak salah. Itu memang kita harus legowo. Cuma tetap disampaikan dengan cara-cara yang baik. Itu nanti yang kita pelajari apakah komunikasi yang efektif itu seperti apa. Loh ini. Terus, ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ayat ini melarang untuk apa? Saling mengolok-olok. Nah, orang olok-olok itu juga bisa menyebabkan proses ta'aruf tadi nggak jalan. Proses komunikasi jadi terhambat. Ayat sebelumnya Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Kan begitu.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu betul-betul bersaudara. Yang itu harus dijaga sebagaimana pesan dari tema ini menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah itu kalau kita tarik ukhuwah dalam organisasi kita. Itu kalau kita tarik dalam lingkup yang lebih kecil. Nah sekarang saya masuk ke komunikasi. Bagaimana sesungguhnya Islam itu mengajarkan komunikasi. Saya berangkat dari surat Ar-Rahman. Ini sudah hafal semua ini. Ar-Rahman. Iya, Sopi. Ini keranjangnya belum check out. Ar-Rahman. Kalau sudah dipanggil Sopi itu segera check out. Kalau banyak belanja di Sopi, wah nanti dapat pinjaman jet ke Amerika. Itu kalau banyak belanja di Shopee. Kalau tidak bisa Amerika ya Ameriki dulu lah. Kita kembali ke materi. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman itu, jadi surat ini dibuka oleh Allah dengan Allah memproklamirkan dirinya, menunjukkan sifat kasih sayangnya yang sangat luas dan tanpa batas. Karena para ulama tafsir itu mengartikan Ar-Rahman, itu yang kasih sayang di dunia, yang itu meliputi semua makhluk. Baik mukmin atau kafir. Mau beriman, mau kafir, semuanya itu mendapatkan kasih sayang Allah. Tetapi kemudian kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, Allamal Qur'an, di situ Allah menunjukkan bahwa bentuk kasih sayang Allah agar manusia itu selamat, tidak hanya dunia saja, tapi akhirat juga selamat. Allah ajarkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran menjadi panduan. Kan gitu. Lalu komunikasinya di mana? Pertama, Al-Quran itu adalah bentuk komunikasi yang luar biasa dari kasih sayang Allah yang disampaikan kepada makhluk. Jadi Allah berkomunikasi dengan manusia. Makanya sampai ada ungkapan kan begini. Kalau manusia itu ingin berdialog dengan Tuhan atau Allah dawuh, Allah bercakap-cakap, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukti kasih sayang Allah. Orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya dialog dengan Tuhan, itu tidak pernah ingin lepas. Karena Allah itu adalah Ar-Rafiqil A'la. Itu kekasih yang paling tinggi. Bahkan nanti di surga itu kenikmatan tertinggi bagi orang mukmin itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, itu ketika seorang mukmin itu bertatap muka dengan Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, jadi Quran. Buktinya lagi mana? Nabi Musa itu ketika mendapatkan wahyu, disapa oleh Allah, ditanya oleh Allah begini, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Kan tangan kanannya pegang tongkat. Jawaban itu sebenarnya kan hanya tanya apa itu, sehingga jawabannya cukup ini tongkat. Selesai. Tapi Nabi Musa ketika itu memperpanjang jawabannya dengan harapan ada imbal balik. Allah kemudian tanya lagi, karena itu merasa ini nikmat yang luar biasa, bisa berdialog langsung dengan Tuhan. Yang itu dialami oleh Nabi Musa. Ketika pertama di Bukit Tursina itu, kemudian ketika audiensi lagi 40 malam, 40 hari. Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya asai. Itu sebenarnya sudah cukup. Ini adalah tongkatku ya Allah. Tapi ternyata Nabi Musa melanjutkan. Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ternyata jawaban Allah, qala alqiha ya Musa, sudah suruh lempar. Itu sebagai latihan untuk nanti menghadapi Firaun. Ya kan? Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian jadi ular yang bergerak, ular yang hidup. Wes. Saya kembali lagi ke komunikasi tadi. Lalu yang kedua, monggo, masih di ayat lanjutannya itu, nah ini ayat lanjutannya ini ayat komunikasi. Setelah Allah 'allamal Qur'an, lanjutannya apa? Khalaqal insan.
Allah menciptakan manusia. Ya. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Tapi tidak hanya itu. Allah beri kemampuan manusia itu. Jadi manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk al-bayan. Di tafsir itu dijelaskan. Al-bayan itu, sampean kalau tidak percaya bisa dicek di Quran Android. Itu kan ada, bisa download Quran tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayat al-bayan ay an-nutku. An-nutku itu apa? An-nutku itu berbicara sekaligus berpikir. Makanya dalam penjelasan ilmu logika atau yang kita kenal dengan ilmu mantik, manusia itu disebut al-insan hayawanun natik. Menungso iku hewan yang bisa berbicara, tapi bicara itu harus dimulai dengan berpikir. Karena natoko itu maknanya berbicara. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara yang berangkat dari hawa nafsunya. Tapi beliau itu, yang beliau sampaikan itu adalah wahyu. Yang diwahyukan kepada beliau. Nah, ini sudah mulai. Berarti kalau al-bayan itu adalah berbicara, maka ini berarti manusia itu diberi anugerah bisa berkomunikasi secara verbal. Kan begitu? Mohon maaf kalau kemudian ada saudara-saudara kita yang tidak bisa karena sejak lahir mungkin diuji oleh Allah dengan pendengarannya, sehingga akhirnya tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Maka bagi panjenengan yang sudah bisa berkomunikasi secara verbal, ini harus kita syukuri. Dengan cara apa? Bagaimana komunikasi itu efektif sekaligus yang sesuai dengan ajaran yang ada dalam agama kita. Maka di situ allamahul bayan. Jadi khalaqal insan allamahul bayan. Berarti orang ngomong itu harus dipikir. Nggak boleh langsung, umpama dalam satu organisasi, ada yang begini, langsung, tapi gak dipikir, urusan buri, ngawilokno santai-entai. Nanti diingatkan temannya, kok ngono sih, bapak urusan buri. Itu berarti dia belum bayan yang sesungguhnya. Makanya itu harus diasah. Logika kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana retorikanya, lalu bagaimana penyampaiannya agar runtut, sistematis, bisa difahami orang. Itu kan butuh diasah, butuh latihan. Kan begitu. Nah, sekarang saya masuk ke prinsip-prinsip komunikasi. Ya, karena ini kan, kenapa kalau saya berangkat dari komunikasi? Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini untuk memperkuat dan membangun ukhuwah, sekaligus kerjasama ini biar bagus. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan komunikasi dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang pertama? Yang pertama, kita itu diperintahkan untuk mengucapkan yang disebut dengan qaulan sadida. Pakai sin, bukan shin. Di dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman. Jadi panggilan di Al-Quran itu dipanggil aspek keimanannya. Pokoknya sing dua iman. Nah, kualitas imannya seberapa tebal itu urusan lain. Pokoknya dua iman. Karena ketebalan iman itu nanti tergantung takwanya. Makanya amanu diperintah lagi ittaqullah. Tingkatkanlah prestasi-prestasi ruhani kalian kepada Allah. Takwa. Kan nonton. Kalau iman tidak pernah diasah, dia tidak akan berkembang. Tidak pernah berada dalam ketaatan, KTP-nya Islam, yang mahdoh, ibadah mahdoh, sholat tidak pernah dijalankan. Dengar-dengar majelis-majelis ilmu tidak pernah dihadiri. Ini berat. Karena kita itu faktanya butuh. Karena Al-Quran juga memerintahkan, Rasulullah diperintah oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Muhammad, berilah peringatan. Maka sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, mukminin. Berarti nek ana uwong dielingno wis gak kena, ini berarti keimanannya dipertanyakan. Jangan-jangan tidak pernah di-upgrade ketakwaannya. Kan begitu. Atau dia senang aja menutup cahaya kebenaran itu, ditutup setutup rapat-rapatnya, naudzubillah. Ini yang jangan sampai terjadi. Kembali lagi ke
komunikasi tadi. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lanjutannya apa? Salah satu meningkatkan prestasi takwa itu dimulai dari waqulu qaulan sadida. Hei kalian, ucapkanlah qaulan, perkataan sadida itu yang benar. Kan ngomong itu kan berada di luar. Bisa ditangkap oleh yang hadir ini. Apa yang kita ini yang terucap oleh kita, itu diolah dalam pikiran kita, dengan hati kita, maka biasanya orang itu, yang keluar itu sesuai dalam isi di dalam hati dan pikirannya. Ya. Umpama ada orang yang tidak pernah mau mengisi dengan ketakwaan, majelis ilmu tidak pernah dihadiri dan seterusnya. Lalu komunitasnya komunitas yang kurang baik. Itu maka yang diomong itu mesti hal-hal yang tidak baik. Umpama kalau dalam tradisi kita di Jawa itu dulu opo didik meso. Jadi meso itu kadang dianggap sebagai hal yang biasa. Nah ini bahaya. Enggak apa-apa meso itu kan tidak ada dalam bahasa Arab. Loh. Yang diambil itu bukan masalah bahasa Arabnya, tapi ini adalah sesuatu yang tidak ma'ruf. Ini kan diingkari oleh sebuah masyarakat. Berarti yang tidak ma'ruf namanya mungkar. Makanya namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka itu harus dihindari kan gitu. Orang itu biasanya apa yang keluar, apalagi yang refleks ya, itulah bawaan dari apa yang ada di dalam. Kita ambil contoh, ada teko, ceret itu loh. Itu kalau diisi kopi, ya, maka kalau refleks itu kan goncang begini. Itu moro-moro tumpah, itu metu sak ledek-ledek. Kalau isinya kopi, umpama lo ya. Tapi kalau dia masih bisa mengontrol, terus dilatih, itu paling enggak itu ketika keluar, itu tersaring. Walaupun itu juga kopi gitu loh. Kalau isinya air putih, enggak mungkin keluarnya teh. Inilah pentingnya kita ini mengisi, mengupgrade jiwa kita. Agar apa yang keluar, ya itu betul-betul bagus dan itu diridhoi oleh Allah. Maka tadi itu qaulan sadida. Nah, sekarang itu betapa banyak ukhuwah jadi rusak, kerjasama tidak bisa jalan gara-gara tidak qaulan sadida. Umpama cerita. Saya tidak tahu kalau di Kopma contohnya seperti apa, tapi seringkali permasalahan itu munculnya dari tidak adanya qaulan sadida. Kita ambil dalam keluarga, saya ambil contoh ya. Ketika seorang ada pasangan suami dan istri, ya, yang kemudian salah satunya itu ketika yang disampaikan itu bukan qaulan sadida, ya, sudah berani berbohong. Kemudian ditutupi dengan cerita ini, berarti kan bukan qaulan sadida. Ini nanti akan pecah suatu ketika, ini akan retak rumah tangga ini. Sama dalam organisasi di Kopma ini. Qaulan sadida, perkataan yang benar itu berangkat dari kejujuran. Berangkat dari integritas seseorang. Kalau ada yang sudah berani tidak jujur, ya mungkin sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, tidak terungkap dan tidak ketahuan. Tapi yakin suatu ketika pasti akan terbongkar dan itu sesungguhnya, naudzubillah, si orang tersebut yang tidak qaulan sadida itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. Itu hanya soal waktu. Contoh sudah banyak. Kan begitu. Jadi rusaknya sebuah organisasi, termasuk komunikasi, itu kadang-kadang ada oknum-oknumnya itu yang tidak menjaga qaulan sadida. Maka ini kita harus introspeksi masing-masing. Nggak usah nunjuk teman kita. Iya ya, yang saya ucapkan, yang saya laporkan sudah benar apa belum? Jangan-jangan yang saya laporkan ini, mohon maaf, manipulatif. Nah ini berbahaya. Berarti kalau manipulasi itu bukan qaulan sadida. Padahal perintahnya itu qaulan sadida. Itu kalau terkait organisasi. Terkait diri kita saja sendiri, itu berangkat dari qaulan sadida itu harus. Makanya mengapa sih orang itu tidak boleh merasa menjudge dirinya,
ya, itu dengan sesuatu melabeli sesuatu yang buruk-buruk kepada kita sendiri. Maka disinilah orang tuh harus husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, tapi dengan terus berusaha. Monggo, Bu Susi, mriki wonten kipase lho iki. Oke. Jadi begitu. Bisa dipahami nggak ini ya? Jadi yang pertama adalah qaulan sadida. Maka lanjutannya ayatnya itu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lho panjenengan lihat di surah Al-Ahzab itu. Yuslih lakum a'malakum itu apa? Kalau orang mau menjaga perkataannya sehingga kata-kata yang keluar itu adalah qaulan sadida, yang itu diolah di dalam pikirannya sehingga yang keluar itu betul-betul hanya sadida, maka disitulah yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbagus amal-amal kalian. Itu sudah janji Allah itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa kalian. Makanya Rasulullah itu kan pernah suatu ketika ada sahabat yang datang minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku, saya ini harus gimana? Rasulullah itu tahu yang datang itu siapa, potongannya ya opo, arek iki ya opo. Maka nasihatnya satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Tapi kalau kita ambil pelajaran ya semuanya. Makanya ada yang datang kemudian soalnya wongnya temperamen, dulu tersulut emosi. Rasulullah begini saja, la taghdab walakal jannah. Ojo ngamuan, kan begitu. Ono wong sing biasa manipulasi, ya ngomongnya ndak bener. Rasulullah tahu potongannya. La takdzib. Ojo goro. Sudah itu ndak panjang-panjang sudah. Jadi orang gemi kati ngomong apa titik gak bener mikir loh. Kata Rasulullah saya ndak boleh bohong. Kan begitu. Jadi itu adalah pola-pola komunikasi membangun mulai dari qaulan sadida itu berarti inti. Ya. Baik bicara organisasi, baik bicara personal orang, ya kita menceritakan orang lalu ngarang-ngarang cerita, ini juga bukan qaulan sadida. Ini hati-hati. Itu nanti bisa merusak ukhuwah dan memperkeruh kerjasama bisa macet, tidak berjalan dengan baik. Kalau untuk diri kita sendiri juga sama. Kita itu harus optimis, harus mensupport diri kita bahwa dengan pertolongan Allah maka bismillah ini bisa. Bicara organisasi juga sama. Wah ini kayaknya sulit, tidak mungkin ini, bismillah. Tapi tetap ada perhitungan, ada analisis-analisis yang harus kita lakukan. Beda dengan nekat ya, beda. Kalau nekat itu kalau perhitungan nih, kayak orang naik motor bau wanter, nyalip, ya gue nyalip ngawur itu kalau perhitungan itu. Ya memang semuanya itu kembali takdir ya, tapi kan tetap Allah menciptakan yang namanya sunnatullah. Oke, sekarang yang kedua apa? Jadi panjenengan ingat, yang pertama qaulan sadida. Kalau ini ada di setiap anggota, di setiap siapapun yang terlibat di organisasi ini qaulan sadida, maka insya Allah organisasi kita akan semakin baik. Yang kedua, qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu apa? Perkataan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik. Kalau tadi sadida itu yang benar, ini yang baik. Nanti ini harus digabung ini. Jangan kita kemudian, oh saya pakai ini saja, yang ini tidak saya pakai. Enggak, ini saling terkait. Apa qaulan ma'rufa itu? Ucapannya itu adalah sesuatu yang baik. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf itu dari arafa ya'rifu, ma'ruf itu diketahui. Diketahui oleh siapa? Oleh satu komunitas masyarakat yang masyarakat itu sudah tahu nilai-nilai dan norma-norma baik dan benar, maka di situ nilai itu disepakati. Maka itu sebutnya ma'ruf. Maka ma'ruf itu ada level yang gak pantas ngono iku dilakoni. Nah itu masuk ma'ruf. Ngomong, sudah anggota Kopma, sudah sekian tahun, sudah senior, ngomong begini di hadapan adik-adiknya, gak pantas ngomong itu. Maka harus dijaga qaulan ma'rufa. Apakah itu pencitraan? Saya sampaikan bahwa komunikasi ini yang tampak luar. Ya, maka tampak luar itu harus dibangun dari dalam. Agar apa? Agar ini betul-betul kuat. Karena kalau hanya pencitraan itu biasanya tidak kuat. Kok mana dulu balik asal mana? Ketok asli nih. Ya. Kalau pencitraan ya hanya orang pinter retorika itu banyak. Ngomong begini-begini, tapi ternyata
Dek dewi gak ngelakoni. Makanya saya sering menyampaikan di beberapa majelis ya. Ini kan Rabiul Awal ya. Jenengan pernahkah berpikir ketika Sayyidah Aisyah itu mengungkapkan ketika ditanya, ya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya gimana? Jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran. Kita tidak pernah membahas siapa yang meriwayatkan ini. Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah itu? Istri Rasulullah. Kita tahu, ini yang belum menikah nih. Kalau yang sudah menikah tahu, orang yang paling tahu kelemahan dan kekurangan kita itu adalah pasangan kita. Banyak di luar sana, mohon maaf ya, orang yang dihormati, disegani, para laki-laki itu. Hebat kata orang-orang. Begitu masuk rumahnya, kata istrinya apa? Mas, yang sampean sampaikan di luar, sampean dihormati, gak podo blas sampai di omah. Tiba nggeledek itu ada begitu. Lah ini Sayyidah Aisyah yang ngakui loh, berarti Rasulullah itu membangun itu dari dalam, bahkan dari peranata terkecil yaitu keluarga, istri beliau. Ini yang kita di Indonesia sering kropos ini. Ada tokoh, mohon maaf ya, wakil rakyat begini, di luar dihormati. Ternyata di keluarganya saja tidak selesai gitu loh. Padahal Rasulullah itu mencontohkan ini harus dari dalam dan itu harus diasah terus. Termasuk bagaimana komunikasi itu dengan qaulam ma'rufah. Jadi yang ma'ruf itu bukan berarti sesuatu yang mesti terlarang, tapi ini adalah yang ma'ruf itu di sebuah masyarakat itu ini sudah disepakati oleh norma bahwa ini adalah diketahui ini baik. Kalau kita bicara tidak seperti itu, kok yang lain, lalu masyarakat, loh kok ngono sih? Itu berarti bukan qaulam ma'rufah gitu loh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang ketiga ini. Apa komunikasi yang harus kita usahakan untuk membangun ukhuwah serta kerjasama yang baik. Yang ketiga adalah qaulam baligha. Qaulam baligha ini kenapa? Qaul atau perkataan yang baligh. Baligh itu apa? Ada yang memaknai efektif. Perkataan yang efektif itu apa? Kata pakar komunikasi, perkataan atau ungkapan yang efektif itu yang bisa mempengaruhi audiens. Jadi kan kalau ikut pelatihan, ya kan? Ya pelatihannya sekarang banyak kan pelatihan-pelatihan. Bicara parenting, bicara mungkin ada Dokter Aisyah Dahlan atau yang lainnya. Atau pelatihan pengembangan diri dan seterusnya. Itu kadang kita audiens terbawa bahkan kayak nangis kabeh. Mus marun koyo saya mau memperbaiki diri. Marun mulai sedina rong dino pengen api, marun balik maneh. Kadang-kadang tuh begitu, padahal pelatihannya bayarnya larang gitu. Karena yang paling penting itu sesungguhnya itu bukan langsung sistemnya, tetapi manusia menjadi baik itu sedikit demi sedikit, tapi ada progres. Karena kalau langsung biasanya kaget. Ada orang tidak pernah ngaji, mau dituturi, kamu ngaji, umur tidak ada yang tahu. Mas menit saya tak mulai ngaji hari ini, ngaji langsung diget telung juz sekali duduk. Iku rong dino telung juz jek kuat, telung dino mulai ngenyang gaya awake dhewe. Telung juz kok suwi yo. Wis 2 halaman ae. Mundur maneh seminggu wis gak ngaji blas pisan. Kan langsung digetno tadi itu. Tapi kalau jenengan ada progres ya, sehari berapa? Sekian. Itu rutin, nanti ditingkatkan sedikit-sedikit. Kopma Padang Bulan itu sekian tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah beda. Sekarang jaringan kerjasamanya sudah sini kan banyak. Unit usahanya berkembang, kan begitu. Itu kan proses. Tapi ada progres gitu. Sama sesungguhnya organisasi yang kita kelola dengan bagaimana kita memanage, mengorganisir diri kita sendiri. Karena manusia kan punya kewajiban individu, punya kewajiban sosial. Termasuk bagaimana kita ini beraktualisasi diri, kan begitu. Yang ketiga tadi qaulam baligh. Nah, salah satu komunikasi itu bisa efektif, bisa masuk ke dalam pendengarnya, audiennya. Itu biasanya kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Dan Rasulullah sudah mencontohkan itu. Jangan kalau tahu ada orang ceramah, umpama lo ya.
tapi jenengan tahu kartu asnya orang itu. Aku ngerti wong itu. Gak podo blas. Itu gak masuk blas itu di hati. Jenengan akan dengar telinga kanan ya hanya sebagai lewat saja. Gak percaya blas aku kelakuane koyo ngono. Aku ngerebut bojone wong. Wah, umpama lo ya. Umpama lo ya. Itu kita sudah apatis duluan. Berarti kaulnya tidak balil. Tidak efektif. Lah, sehingga efektivitas sebuah ungkapan atau komunikasi itu harus dimulai dari bagaimana kita ini punya integritas. Ya kembali tadi yang tadi qaulan sadida, qaulan ma'rufa, sekarang qaulan baligha. Jadi orang tuh kalau sudah qaulan sadida, dia punya integritas, dipercaya orang karena tidak pernah bohong. Rasulullah kan begitu. Makanya julukannya Al-Amin. Maka ketika beliau menyampaikan risalah, orang-orang percaya. Kecuali yang memang menutup dirinya untuk tidak percaya karena gengsi. Orang-orang kafir Quraisy Mekah kan banyak yang begitu, termasuk tokoh-tokohnya. Tidak mau nerima. Maka qaulan baligha ini sangat penting sekali terkait dengan pola komunikasi. Terus yang keempat. Yang keempat apa? Keempat itu ada qaulan maisura. Apa qaulan maisura itu? Qaulan maisura itu perkataan yang ringan, mudah, ya, tapi ya termasuk mudah difahami, mudah dijalankan. Ini juga harus kita sampaikan. Ini bentuk komunikasi. Bagaimana kita ini menjalin komunikasi ini biar baik. Salah satunya ada namanya etika qaulan maisura. Umpama contoh. Kita ini mengusulkan sesuatu. Ya. Itu terukur. Langkah-langkahnya seperti apa yang harus kita lakukan. Ini juga masuk bagian dari qaulan maisura. Jangan melakukan atau mengatakan berkomunikasi sesuatu yang makanya dalam organisasi kan biasanya ada target. Jangka pendek, menengah, ada jangka panjang. Makanya harus terukur. Kalau jangka panjang ini berapa lama? Terus cara-cara mencapainya itu seperti apa? Itu ada semua itu kisi-kisinya. Maka dengan qaulan maisura itu seorang yang komunikasinya baik, ya, didahului tadi itu ada qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, maka dia akan mampu untuk mengkomunikasikan itu dengan mudah karena sudah punya hal-hal qaul-qaul yang lain tadi. Ini sudah berapa tadi? 4. Yang kelima, qaulan layyina. Apa qaulan layyina itu? Itu perkataan yang lembut. Di Al-Quran itu dalam surah Thaha, ketika Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun itu diperintah untuk menuju ke Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Monggo bisa dinikmati camilannya. Saya juga sudah ada ini. Cuman saya sambil makan kayaknya susah. Enggak apa-apa, santai mawon. Ngobrol aja kita sharing kok. Ah ya. Monggo. Cuman minumnya, mana minumnya? Belum? Oh, bawa sendiri. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Qaulan layyina itu begini. Kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun, itu kan diutus oleh Allah ke Fir'aun. Fir'aun itu sak nemen-nemene uang. Allah membahasakan dalam firman-Nya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu melampaui batas. Jadi wis nawamen mengaku Tuhan, yang mengaku termasuk Tuhan yang paling tinggi kedudukannya dibanding Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang Mesir ketika itu. Termasuk orang Bani Israel itu dipaksa untuk melayani Fir'aun, ya, bekerja untuk Fir'aun sama sekaligus menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Terus dia membuat kerusakan. Termasuk kerusakan akidah itu yang paling besar. Jadi kerusakan itu yang dalam agama disebutkan itu bisa kerusakan wa yufsiduna fil ard, itu bisa kerusakan yang sifatnya zahir, kerusakan lingkungan. Tapi yang jauh lebih parah juga adalah ketika orang itu punya daya rusak terhadap akidahnya orang lain, itu berbahaya. Dosanya besar. Ya.
Ada orang gara-gara perilakunya tidak benar, lalu orang lain ngikuti, sehingga orang lain rusak secara tidak langsung, itu juga dia memberikan sumbangsi untuk melakukan perusakan di muka bumi ini. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Ternyata Fir'aun yang demikian nemen tadi, yang toho tadi itu, perintahnya Allah itu ternyata Nabi Musa sama Nabi Harun itu disuruh menyampaikan dakwahnya itu dengan qaulal layyina. Dengan perkataan yang lembut. Coba bayangkan. Fir'aun wis nemen koyok ngono. Kok ternyata etikanya masih disuruh menyampaikan dengan perkataan yang lembut. Kita tuh kalau ada orang yang jelas-jelas salahnya, itu kadang tuh sudah tidak serantan. Tidak serantan, tidak kanten. Mau ingin langsung, wah. Padahal ternyata yang diajarkan di dalam Al-Quran dalam kisah Fir'aun ya, Musa dan Harun yang hadapi Fir'aun itu harus dengan qaulan layyina. Nah, sekarang kita lihat. Ini ternyata nilai-nilai sosial. Nilai sosial. Yang nilai sosial itu diterapkan, ini yang kata Ibnu Khaldun, beliau mengambil dari ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum, ya. Lintalahum, linta itu dari lain tadi itu. Engkau berlemah lembut kepada mereka ketika menyampaikan ajaran. Maka itu sebenarnya adalah nilai sosial yang muncul di masyarakat. Apa itu? Rasulullah saja yang beliau dikuatkan oleh malaikat Jibril dengan mendapatkan wahyu dari Allah, itu saja berlaku hukum sosial. Makanya ayatnya kan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka ya dengan rahmat Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Lemah lembutnya itu tetap ada tahapan. Makanya ajaran Islam itu tidak didawakan langsung dengan siapa yang tidak mau masuk Islam langsung dibunuh, diperangi. Enggak. Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu secara lembut dengan perilaku-perilaku yang juga lembut. Itu ternyata efektif sekali itu. Kan begitu. Cuma memang butuh kesabaran. Nah ini nilai sosialnya di mana kata Ibnu Khaldun? Kalau ini itu Rasulullah saja yang punya kedudukan luar biasa, itu tetap berlaku sosial, hukum sosial. Apalagi orang biasa. Nah, ono wong biasa. Didik main kasar. Didik main kasar. Itu orang akan bukan apa istilahnya ya. Yang muncul itu bukan sungkan, tapi takut. Takut itu biasanya cirinya lek ndek ngarepe wonge gak wani lapo-lapo, tapi ndek mburine dirasani entek-entekan. Itu berarti orang tidak ada wibawanya, hanya ditakuti oleh orang. Padahal pemimpin yang baik itu bukan yang begini, pemimpin yang baik itu yang berwibawa. Bukan ditakuti dalam arti negatif, tetapi dia punya satu power, satu kewibawaan yang bisa merubah organisasi itu menjadi baik, sehingga yang bawah-bawah itu sami'na wa ata'na. Kalau orang yang kayak tadi, itu sami'na wa asoina, mengikutnya. Dia ngarepe gak wani muni, tapi dia mburine enggak aku moh. Berarti asoina, kan begitu, membangkang dia. Karena yang dibangun pola komunikasinya tidak sehat. Gitu loh. Nah, Rasulullah itu sudah mencontohkan ini. Makanya kalau kita mau mikir begini, ini pernah disampaikan Gus Baha ya. Lah wong Rasulullah saja itu loh. Caranya kayak begitulah, kita ini siapa? Kita ini sak duwe-duwe kekuasaan kaya opo. Itu tapi kalau kita berlaku bengis, berlaku kejam, itu nanti sejarah yang akan mencatat. Wong kita hidup di dunia ini loh, tidak lama. Masa kemudian kita hidup yang tidak lama itu mau meninggalkan kesan yang tidak baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya ketika orang meninggal itu, jangan sampai orang meninggal itu yang lain kemudian bersyukur. Alhamdulillah wis gak ono. Lumayan. Satu orang sudah tidak ada. Nggak begitu. Jangan sampai. Justru ketika kita meninggal, disitulah orang-orang menangis karena merasa kehilangan kita. Karena kita punya sumbangsih khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan berbagai bentuknya. Ya sesuai dengan konteks kita masing-masing. Terus ada kisah lagi. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Abul Fida Ibnu Katsir.
Itu beliau mengkisahkan. Suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid itu, ini kan termasuk Khalifah Abbasiyah. Tapi saya lupa tahun berapa itu. Dulu sudah lama belajar SPI dulu ya. Secara peradaban Islam. Ketika kuliah dulu. Nah Khalifah Harun ar-Rasyid ini, ya namanya Khalifah ya. Padahal Harun ar-Rasyid itu, sebenarnya beliau itu sudah melakukan banyak hal. Jangan kan sering dengar Harun ar-Rasyid itu kaitannya dengan cerita Abu Nawas. Ya kan, di masa itu memang masanya Abu Nawas itu. Suatu ketika beliau itu pergi haji. Tiba-tiba didatangi oleh seseorang, lalu langsung marah-marah ke Harun ar-Rasyid, ngilok-ngilokno, ya. Lalu kata Harun ar-Rasyid begini, Allah itu pernah mengutus hamba yang lebih baik darimu kepada seorang hamba yang jauh lebih buruk dariku. Itu saja harus menggunakan qaulal layyinah. Lah kok sampai ini teko-teko kok moro-moro? Orang-orang nggak jelas mencaci maki dan seterusnya. Akhirnya dia kemudian menyadari, tidak dilanjutkan. Artinya apa? Berarti dakwah yang efektif itu tetap harus melalui qaulal layyinah. Kalau kita bicara dakwah secara spek yang lebih luas, itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan itu Rasulullah sudah mencontohkan. Kan begitu. Itu bicara tentang qaulal layyinah. Dan satu lagi ya, itu adalah qaulan karima. Dan qaulan karima ini apa? Yaitu perkataan yang mulia. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ayat ini aslinya itu memang bicara perintah seorang anak itu harus mengucapkan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Lah perkataan mulia itu dari apa? Itu harus berangkat dari orang mulia yang memuliakan orang tuanya. Tetapi kalau kita ambil qaulan karima ini bisa kita terapkan dalam cakupan yang lebih luas. Tidak hanya ke orang tua. Tapi ke siapapun kita berkomunikasi, maka perkataan yang muncul adalah perkataan yang mulia yang tidak merendahkan derajat kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak ada 6 pola komunikasi yang diajarkan Al-Quran. Kalau ini jenengan bisa menjaga 6-6-nya, tadi masih ingat qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan layyina, dan terakhir adalah qaulan karima. Kalau jenengan bisa menjaga itu, maka insya Allah sesuai dengan tema ini, disinilah ukhuwah kita akan lebih kuat. Organisasi kita akan lebih kuat. Kerjasama di antara kita akan menjadi lebih baik. Ya, dimulai dari siapa? Mulai dari diri kita masing-masing. Karena kalau semua sudah bertekad, sebagaimana Rasulullah menyatakan ibda binafsik, maka insya Allah disitulah komunitas akan menjadi lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita perdalam lewat sesi diskusi atau kita sharing. Oke, matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Karena moderator tadi kan sudah janji akan sampai akhir kan. Saya khawatir tengah-tengah terus pulang duluan kan, enggak kan? Karena tadi sudah disampaikan, saya insya Allah yang memandu moderator sampai akhir kan gitu. Oke, monggo. Baik, kata-kata semuanya. Sekian kata tadi. Ini kakak tua ini. Kakak Susi, kakak tua. Oke, monggo. Selanjutnya akan ada sesi diskusi bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada Ustadz mengenai materi yang sudah dipaparkan. Kami persilakan untuk bertanya. Jangan lupa sebutkan namanya. Atau mungkin bukan bertanya, tapi Azam mau menambah materi.
Monggo, ada apa enggak? Kalau enggak ada, kita menuju acara berikutnya yaitu ramah tamah. Oke. Tanya ke moderator. Kalau misal tipe kepemimpinan dalam organisasi itu tegas, itu maksudnya ke yang common up. Oke, sampun. Mungkin ada yang lain, sekalian aja. Mungkin 2 pertanyaan nggak apa-apa. Jadi jawabannya sekalian nanti bisa dikaitkan. Sudah pertanyaannya. Sampun. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa, tapi saya mohon maaf kalau jawabannya biasa-biasa saja. Kalau kita bicara terkait dengan tipe kepemimpinan, salah satu kepemimpinan atau pemimpin yang ideal itu adalah yang punya ketegasan. Oke. Jadi pemimpin yang bagus itu memang yang punya ketegasan. Tapi ketegasan di sini tidak harus dan jangan mesti dimaknai tegas itu mesti keras. Itu harus dibedakan. Kadang ada yang keras tetapi dia tidak tegas. Artinya dia tidak menegakkan keadilan. Hanya mungkin tebang pilih. Nah itu tidak baik kayak begitu. Jadi kalau bicara soal tegas itu masuk kaulan yang mana? Maka sesungguhnya itu yang harus kita petakan itu begini. Tegas itu bawaan kepemimpinan yang harus cara menegakkan ketegasannya itu harus dibalut dengan perkataan yang tadi 6 itu. Jadi ketegasan itu harus disampaikan melalui qaulan sadida, halus qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan baligha. Karena kalau ketegasan itu lalu tidak disampaikan dengan qaulan layyina, itu nanti jadi blunder buat kepemimpinan itu. Jadi bisa dibedakan ya maksud saya ya. Jadi gini kan tadi pertanyaannya kalau tegas itu masuk ke perkataan qaulan yang mana? Loh, tegas itu sebuah sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu sebagai leader atau manajer. Kalau tidak tegas, dia gak punya pendirian. Ada kesana dibisiki sini, oh iya ya gini, oh iya ya. Dia tetap harus punya keputusan, punya ketegasan. Nah, penyampaian ketegasannya itu harus dikawal dengan pola komunikasi ini. Sehingga roda organisasi kerjasama itu bisa tetap jalan. Termasuk ketegasan itu bukan berarti otoritas dirinya yang sangat kuat, tapi pahamilah bahwa organisasi adalah satu roda yang saling terkait satu sama lain. Sehingga peran sekecil apapun harus tetap ada dihargai. Kan suatu organisasi itu kan kayak roda gitu ya. Itu ada yang agak besar. Kalau kita lihat itu loh, mesin itu loh. Ada yang kecil. Apa kemudian, kamu kecil perannya ini dibuang, yang besar nggak jalan. Karena yang besar itu bisa jalan karena ada support dari yang kecil ini. Itu semua begitu. Organisasi manapun. Makanya pola kepemimpinan itu harus dibalut dengan pola komunikasi yang baik. Sehingga ukhuwah tetap bisa kuat. Ya, kerjasama tetap bisa baik. Tapi semua itu memang butuh proses dan butuh perjuangan. Tidak bisa seperti membalikkan tangan. Kak iso simsalabim, nggak bisa. Mesti harus ada proses. Dan proses itulah yang akan dinilai oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik dalam menyikapi proses itu. Itu saya kira jawaban saya. Oke? Atau ada feedback? Ada. Nanti sekaligus setelah feedback cashback ya. Karena ini kan Kopma, jadi Kopma jangan hanya feedback lah, ada cashbacknya. Guyan. Gimana? Hah? Oh iya. Itu pun kalau bayar ya, ada cashbacknya, ada susuknya. Ini Ustaz, kalau semisal kan ada sebagian orang yang memang bawaannya itu keras gitu cara ngomongnya. Terus apakah kalau semisal ada
seseorang mana gitu dari Madura deh atau Medan gitu. Tapi nggak masalah tipe ngomongnya itu kan biasanya agak keras, agak meskipun sebenarnya baik hati, lembut gitu. Tapi cara ngomongnya itu bisa ditebak gitu. Itu ciri khasnya gitu. Terus kan kadang ada beberapa orang juga yang kalau tidak terbiasa dengan logat dan lain sebagainya itu kan menganggap hal itu adalah keras atau bentakan dan lain sebagainya. Apakah ketika orang itu diangkat menjadi seorang pemimpin di organisasi, pemimpin atau pemimpin divisi, itu kalau menyampaikan kayak gitu, apakah itu menciderai kaulan lainan tadi? Gitu. Berarti dia sudah. Oke. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Feedbacknya luar biasa. Kalau feedbacknya saja luar biasa, apalagi cashbacknya. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang bagaimana seseorang itu ketika dia menyampaikan atau ketika berbahasa itu dibentuk, maka memang ada faktor pembentukan dari lingkungan. Makanya orang itu kan punya namanya dialek, ideolek, sosiolek, kronolek, dan seterusnya. Itu kalau kita bicara dalam disiplin ilmu sosiolinguistik, kan begitu. Yang pertama, tidak mesti kalau orang yang bawaannya ngomongnya seperti orang Batak, mohon maaf ya kalau saya sebut ya, atau tadi ya beberapa dari luar negeri tadi, Madura itu luar negeri itu kan, mohon maaf nih guyan ini ya, nanti ini dikira berbau sara ini. Itu pertama ya, bagi kita sebagai orang yang diajak ngobrol atau orang, kita harus betul-betul tahu ini memang karena gaya bahasanya dia atau karena karakternya yang keras. Kan orang itu ada bawaan dari karakternya yang keras. Nah, yang harus kita asah itu yang mana? Pertama, sekarang bentuk kaulan layyina itu apakah ngomongnya harus kayak orang Solo? Nggak harus seperti itu. Tapi itu maksudnya, ini nanti bisa penafsirannya itu disampaikan dengan cara-cara yang secara ma'ruf tadi itu. Bagaimana di masyarakat tertentu itu harus kita pelajari. Umpama, kalau kita sebagai mukhotob, orang yang berada di bawah divisinya dia, yang orang sana tadi ngomongnya kok begitu. Pertama yang harus kita pelajari adalah, oh memang gaya bahasanya begitu. Itu berangkat dari dialeknya di daerahnya begitu. Tapi kalau yang bersangkutan juga harus evaluasi. Evaluasinya begini, saya begini ini, apakah saya ini keras yang sakar PDW atau tidak? Layina itu bukan yang dimaksud itu bukan yang sakar PDW, pokoknya ini enggak. Tetap harus ada komunikasi yang baik ya. Kalau soal cara tadi itu kemasannya, itu harus ada tafahum di situ. Ya apa sih kok bulet jawaban saya ini ya. Jadi intinya gitu. Jadi dua sisi. Pertama dari sisi orangnya, maka kalau umpama dia dinilai oleh orang-orang, kamu kok gini sih kalau ngomong, maka itu anggaplah sebagai masukan yang positif. Ya, syukur-syukur dia bisa berlatih sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa langsung 100%. Tapi bagi orang yang diajak ngobrol, mukhotobnya ya, itu memahami kondisi sosio-historisnya, kulturalnya dia, sosiokulturnya dia seperti apa. Itu nanti kalau sudah seperti itu, nanti akan muncul tafahum. Jadi gak dididik dipahami, oh kok dididik ngamuk? Enggak, bukan ngamuk. Yang bersangkutan juga begitu, ada usaha untuk latihan. Kan begitu. Jadi yang penting itu dari dua belah pihak itu ada tafahum yang nanti akan memunculkan lita'arofu, yang tadi ayat pertama tadi yang saya angkat tadi dalam surah Al-Hujurat. Ya, tetap pola komunikasi itu tetap bisa difahami satu sama lain, tapi tetap dengan ada usaha-usaha untuk menyeimbangkan satu sama lain gitu loh. Ada balance. Itu yang paling penting. Bulat ya jawabannya ya. Makanya tadi saya sampaikan kan, pertanyaannya luar biasa, jawabannya biasa-biasa saja. Saya kira itu, Mbak. Aku tambahan dikit. Bukan disclaimer tadi, bukan mau memojokkan siapapun
Heeh. Mbak, sudah itu tambahannya barusan. Oke. Monggo. Moderator apa saya yang mengakhiri? Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu terus saya kembalikan ke moderator gitu ya. Oh. Oke. Closing statement. Jadi begini. Tidak ada orang itu yang terlahir secara sempurna termasuk dalam hal komunikasi. Makanya Allah ciptakan, Allah firmankan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah ciptakan, Allah beri kita ini perangkat as-sam'a, al-absar, termasuk bagaimana pandangan mata kepala dan pandangan hati, wal af'idah, bagaimana kita ini berpikir agar kita senantiasa bersyukur. Artinya apa? Maka dari sini kita harus punya satu komitmen untuk bagaimana kita ini memperbaiki apa yang kurang baik, terutama dalam hal komunikasi. Jangan sampai jadi orang itu yang hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Ini yang berbahaya. Kalau di situ komunikasi akan buntu. Karena ada orang tipe begitu itu. Ini yang jangan sampai terjadi. Yang penting kalau kita ada niat untuk memperbaiki, insya Allah ada progres. Itu mungkin closing statement dari saya. Dan kita doa dulu apa tutup dulu? Ya, tutup dulu doa apa tutup moderator? Oh iya. Baik, alhamdulillah acara pada sore hari ini telah selesai. Saya akan menyampaikan satu kesimpulan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Bahwa itu menjadi tidak baik karena komunikasi tidak sehat. Jika komunikasi baik, maka kerjasama dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dalam Islam itu ada dalam surah Al-Rahman disebutkan yang pertama, Al-Quran adalah bentuk komunikasi dari Allah kepada manusia dan Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan komunikasi secara verbal. Jika kita diberi mudah, maka kita dapat berkomunikasi secara verbal. Kita harus menggunakannya untuk berkomunikasi secara efektif seperti ketika haruslah berpikir terlebih dahulu. Kemudian ada prinsip komunikasi dalam Islam. Yang pertama ada qaulan sadida, berkomunikasi dengan kata-kata yang benar, jujur dan tepat dan menghindari ucapan bohong. Yang kedua ada qaulan ma'rufah, berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, sopan dan santun serta menghindari ucapan kasar, kotor atau tidak sopan. Yang ketiga ada qaulan baligho, berkomunikasi dengan kata-kata yang jelas, efektif dan mudah dipahami dan dapat mempengaruhi audiens. Yang keempat ada qaulan maisura, komunikasi yang ringan, mudah dipahami dan mudah dijalankan. Dan ada qaulan layyinah, berkata yang lembut. Kemudian terakhir ada qaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Demikian acara mata pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya kepada kami dan kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir dan mendengarkan dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh nggih. Saya kira sudah sekalian doa tadi moderator tadi. Nggih, monggo kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan harapan baik kita dan mudah-mudahan kita semakin menjadi baik, pribadi yang baik, organisasi yang baik, dan mudah-mudahan itu semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha la haula wa la quwwata illa billah.
Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.